wabarakatuh. Ibu-ibu yang di dalam masjid belum menjawab salam, dengar suara saya ibu-ibu? Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Usikum bin nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sugeng enjing para jamaah rahimakumullah, selamat pagi, ahlan wa sahlan bi hudurikum fil Masjid Al Khair Magetan. Wabil khusus keluarga besar gabungan Majelis Taklim Magetan dan jamaah Masjid Al Khair ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menyaksikan pernikahan dua sejoli GMT dan Masjid Al Khair yang tadi disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni, Bu Bidan, yang begitu semangatnya menggelegar. Masya Allah ya, kalau wis emak-emak tampil ini bapak-bapak suruh minggir semuanya ya. Masya Allah. Dulu pernah di demo di Jakarta itu sing maju di depan itu siapa bapak-bapak? Emak-emak, bapak-bapak kemana itu? Oh, mengawal ya, Masya Allah ya. Jadi gitu wis ya, nanti bapak-bapak itu hanya di belakang layar ya. Nanti kalau wis jenengan badhe membuat acara apa, sepenting siji orang jaluk duit, nah itu ya. Tapi ujung-ujungnya yang jaluk duit ya. Ya. Gimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Sehat sedaya nggih? Ya, alhamdulillah luar biasa sekali hari ini Masjid Al Khair penuh sesak ya, masjid penuh, halaman ini penuh ya, dan ribuan malaikat menaungi Bapak Ibu semuanya yang ridho untuk melangkahkan kaki di majelis yang mulia ini ya. Ini tanda kalau warga Magetan itu tanya haus akan ilmu, gini apa nggih? Haus ilmu, dan tentu saja haus akan doorpress. Wonten apa wonten panitia doorpress pun? Wonten. Haus akan nawan melih prasmanannya nanti, Masya Allah sudah disiapkan nanti hidang itu prasmanan Bapak Ibu. Silahkan mengambil yang jenengan mau, silahkan. Masya Allah, ini memang di konsep walimah ya. Maka sebelum kita serahkan mic saya ini ke guru kita Al Ustadz Abu Umar Abdillah yang alhamdulillah sudah rawuh jauh-jauh dari Klaten ya, Jawa Tengah, saya mau nanya dulu sama jamaah yang ada di depan saya ini ya. Tema kita ini ya dahsyat banget. Apa temanya Bapak Ibu? Agar nopo? Agar cinta selalu terjaga. Ibu-ibu yang di dalam masjid, Bu, tema ini pun nopo Bu hari ini? Ora krungu Bu, kurang banter. Tema ini pun nopo Bu? Oh ya, alhamdulillah ya. Ya, Masya Allah ya. Ini adalah tema yang luar biasa. Ya, coba saya mau tanya ke bapak-bapak yang sebelah sini itu, Pak, cinta itu apa sih Pak? Cinta ini kan nama Bapak? C-I-N-T-A. Napa cinta niku? Ada yang bilang cinta itu pelarian, Ustadz. Ada yang bilang cinta itu pengorbanan. Nah, kalau yang ibu-ibu yang sebelah di dalam sana, ibu-ibu, pripun Bu, cinta ke suaminya makin hari makin luntur apa makin lengket, makin sayang, apa makin subur?
Wah, ada yang jawab tergantung Ustadz, transferannya tergantung Ustadz. Kalau tanggal muda, kalau tanggal tua luntur. Ya, sami bapak-bapak ibu-ibu nggih ngonten niku nggih. Ini bercanda saja ya. Tapi jamaah sekalian ya, jamaah sekalian, bicara soal cinta, kadang kita itu terjebak dalam romantisme yang salah ya, romantisme yang salah. Banyak orang berpikir kalau sudah menikah cinta itu bakal otomatis awet ya, wis nek wis cinta ya wis mas otomatis awet. Padahal yang namanya hati manusia itu apa? Yungqallibu, apa namanya, gampang dibolak-balik sama Allah. Makanya Rasulullah SAW itu sampai sering berdoa. Apa doanya Bapak Ibu? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ya, kenapa? Karena cinta yang hakiki itu asalnya dari siapa? Dari Allah ya. Kalau kita pengen cinta dalam rumah tangga kita itu awet, terjaga ya, dan sakinah, mawadah, warahmah, rumusnya itu hanya satu Bapak Ibu. Apa itu? Dekati zat yang memiliki cinta itu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah perkataan indah dari ulama besar, yaitu Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah di dalam kitabnya Al-Fawaid ya. Beliau pernah menyampaikan hal yang menampar kita semua. Apa itu? Kaulnya apa? Beliau mengatakan kullu mahabbatin li ghairihi fahiya tawaliyun wa adzabun. Setiap cinta yang bukan karena Allah, maka cinta itu akan berubah menjadi apa? Kesia-siaan dan siksaan. Bahkan ya, sia-sia menjadi siksaan. Jadi kalau bapak cinta sama istri atau ibu cinta sama suami hanya karena dunia, karena gantengi, karena ayuni, karena bondoni, siap-siap ya engkau malah jadi apa? Siksa, atau hanya sekedar ya kesia-siaan saja, batin ya, jadi siksa batin. Kalau fadilah dunia itu hilang, fadilah hilang, bondoni hilang ya kan, gantengi hilang, ayuni hilang, akhirnya apa? Ya akhirnya luntur lah. Tapi kalau cintanya lillahi ta'ala, karena kesalehannya, maka cinta itu akan menjadi abadi sampai di jannah insyaallah ya. Nah, gimana sih caranya biar cinta di antara kita, di dalam keluarga kita, bahkan cinta kita kepada Allah itu bisa selalu terjaga di tengah badai fitnah di akhir zaman yang sungguh luar biasa ini. Apalagi hari ini momennya pas ya, sekalian apa tadi, launching with Al-Hijrah Wedding Organizer, wadah buat yang mau membangun cinta secara syar'i ya. Kita banyak Bapak Ibu keluarganya muslim, lisannya muslim, yang dinikahkan muslim, tamunya muslim, tapi caranya makan ada yang berdiri sambil makan berjalan, sambil minum pakai tangan kiri, ada Bapak Ibu banyak. Nah iya, itu yang salah siapa? Yang punya. Kena lah, ini nggak ada tempat duduknya Ustadz, akhirnya kita ya makan seadanya. Ada yang makan sambil jongkok, malah akhirnya bedah nopo patoke. Nah itu sing salah nih kok meleh sing duwe gawe. Nah itu ya, maka Al-Hijrah memberikan solusi. Jangan sampai nanti ketika ada hidangan prasmanan tempat duduknya orang enek ya, itu ya. Kemudian ya nanti hiburannya kadang-kadang muslim tilawah, ada tausiah, hiburannya apa? Campur saru ya, campurnya campur saru meneh ya itu. Jadi Al-Hijrah Wedding Organizer jenengan ingat-ingat
ya Bapak Ibu ya, yang anaknya sudah mulai ya sudah dewasa siap nikah, hubungi Al Hijrah Wedding Organizer. Kalau bapak-bapak yang di sini yang masih kuat mau nambah silahkan juga, nggak apa-apa. Gini mungkin Ustaz. Oh, boten ngertos. Ya, tidak lama-lama kita akan membedah kajian umum kita, Masya Allah, agar cinta selalu terjaga. Insya Allah nanti bersama pakar kita Al Ustadz Abu Umar Abdillah. Beliau ini desainer hati. Desainer hati dulu pernah ingat beliau itu pimpret majalah apa? Majalah apa? Arisalah ya, beliau itu ya, Arisalah. Sekarang masih ada Ustaz? Oh masih? Oh namanya Risalah Hati, sudah diganti ya. Desainer hati beliau itu ya. Masya Allah, kalau menulis masalah hati jangan ditanya ya. Kalau membaca itu nyaman sekali, enak dibaca ya. Yang insya Allah akan membedah tuntas kiat-kiatnya buat kita semuanya. Monggo Bapak Ibu disiapkan catatannya, diluruskan niatnya, HP-nya di silent ya, biar fokus menyerap ilmu. Maka dumantang Al Ustadz Abu Umar Abdillah wekdal saha papan dipun sumanggaaken, falyatafaddzal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. فقد فاز المتقون حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang tercurah, anugerah yang terlimpah, dan atas taufik dan hidayah. Duha ini Allah pertemukan kita di momen yang istimewa ini, di kajian yang agak lain. Saya tadi masuk ikhtiar apa ono sisan nikahan babi gitu ya. Nggak taunya ya nikahan apa organizer ya, organizer antara apa tadi, gabungan Majelis Taklim dan Masjid Al Khair, Masya Allah ya. Ini mudah-mudahan jadi awal yang baik untuk nantinya terbentuk dan berjalannya organizer, wedding organizer Al Hijrah ya. Mengingat memang itu suatu kebutuhan yang sebenarnya setiap kali ada orang yang mau nikah itu dicari, cuman kapan waktunya sampai pada eksekusi itu memang ya kadang-kadang susah diprediksi ya. Nggak taunya juga ternyata emak-emak juga yang maju ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, berbicara tentang rumah tangga sebagaimana namanya ya, rumah tangga. Kenapa disebut rumah tangga? Padahal tidak setiap rumah ada tangganya ya. Ada bapak-bapak yang rumahnya nggak ada tangganya, tapi tetap saja dikatakan sebagai rumah tangga meskipun tidak ada tangganya. Karena bagaimana dalam satu rumah itu nantinya menjadi tangga untuk kesuksesan, menjadi tangga untuk kebahagiaan abadi, menjadi tangga untuk mendapatkan surganya Allah SWT. Itu tafsiran kita kenapa disebut dengan rumah tangga. Pasti ada cita-cita. Ketika seseorang sudah mengikat, sudah akad
ijab qabul yang disebut Allah dengan mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha yakni al-ahdu qawi, ikatan yang kuat. Kalau dalam istilah tali temali itu artinya apa? Sebagai tali pati. Mitsaqan ghalidha itu tali pati. Kalau seseorang mengikat dengan tali pati, itu artinya dia mengikat dua hal yang diniatkan sifatnya permanen. Berbeda dengan tali wangsul. Kalau tali wangsul itu begitu diikat, ini sudah disiapkan mudah untuk dilepas. Tapi kalau tali pati itu tidak ada niatan dilepas lagi, sifatnya permanen. Itu makna dari mitsaqan ghalidha diantaranya, ya, al-ahdu qawi, suatu ikatan yang kuat. Maka ketika seseorang sudah masuk dalam mahligai rumah tangga, ketika menikah, ya, satu pasang seorang muslim dan muslimah, maka sudah diniatin selamanya di dunia dan juga nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah menikah, itu artinya dia siap untuk mengukir memori di mana waktu nanti dominan habis untuk mereka. Memori paling banyak adalah bersama dengan keluarga, untuk keluarga, ya, ataupun juga tentang keluarga. Nah, karenanya di dalam hidup manusia ini, coba kita perhatikan, memori terbanyak itu, file-file itu memang paling besar itu hubungannya dengan keluarga. Menyekolahkan anak, kalau sudah punya anak, ya, kemudian nanti mantu, itu juga tentang keluarga. Sebelumnya ketika menikah, urusan ekonomi itu juga untuk keluarga, ya. Jadi memori terbesar hidup manusia itu berhubungan dengan keluarga. Maka karena ini menjadi memori paling dominan dalam hidup manusia, selayaknya kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Karena memori yang kuat ini bukan saja akan lekat sampai akhir hayat, bahkan setelah kematian itu juga memori ini tidak pernah lepas. Ketika berada di alam barzah, ketika seorang muslim dia lulus ujian dengan 3 pertanyaan. Ini pertanyaan yang ditujukan pada lulusan apapun. Itu 3. Entah yang lulus lulus TK, lulus SD, lulus SMP, SMA, S1, S2, S3, S kucir, S, ya. Semua lulusan itu nanti pertanyaannya dikubur 3 aja. Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Pertanyaannya 3 ini. Setelah lulus dengan 3 pertanyaan yang pasti dilalui ketika seseorang masuk ke alam barzah, maka begitu lulus ditampakkanlah tempatnya di surga bagi yang lulus ujian. Itu loh tempatmu besok di surga. Makanya disebutkan bahwa alam barzah, kubur itu adalah taman di antara taman surga. Dia juga bisa menjadi lorong di antara lorong neraka. Karena begitu di alam barzah, orang yang nantinya masuk surga sudah diperlihatkan, itu loh surgamu kelak. Yang menarik adalah ketika seseorang sudah mendapat kabar gembira, diperlihatkan surganya kelak, maka memori tentang keluarga muncul. Maka dia berdoa, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli. Wahai Rabbi, percepatlah datangnya hari kiamat agar aku bisa kembali bertemu dengan keluargaku. Ingat, yang pertama kali diingat ketika dijanjikan suatu kenikmatan, siapa yang diingat? Keluarga. Dudu konco mancing, Pak. Dudu konco pipitan, dudu konco komunitas, motoba, mobil tua bangka misalnya, ya, atau motor tua bangka, ya. Bukan komunitas sesama pecinta burung perkutut, bukan. Yang diingat pertama adalah keluarga, karena mereka memang secara naluri adalah orang-orang yang paling dicintai di dalam hidupnya di dunia, ya. Orang kalau dia mendapati satu tempat, satu lokasi yang indah, ataupun juga merasakan pengalaman makan di restoran yang menunya itu dirasakan lezat, maka otomatis dia akan
kemudian ingat dengan orang-orang yang dicintainya. Ya. Bapak-bapak misalnya lagi sepedaan, kemudian mampir di warung, kok warungnya enak, lezat. Misalnya sate apa Ustaz? Anyar Ustaz. Sate Mbah Mul. Waduh. Ini jangan-jangan Pak Mul itu nama saya asli loh ya. Berarti dapat royalti nantinya ya. Mbah Mul kok woman ya. Saya sudah tua juga karena sudah punya cucu 3 ya. Sudah hampir 4 ini. Awet 6. Akhirnya awet tua ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalau ada yang sepedaan mampir nang sate Mbah Mul ya, kok merasakan kelezatannya ya, empuk inu kalau istilahnya sate di Purwokerto punyanya teman juga itu KMC, kambing masih cempe ya, itu empuk tanpa perlawanan ya. Jadi begitu dikunyah itu ndak ada perlawanan ya, nek alot kan melawan gitu ya. Ini empuk tanpa perlawanan ya, itu akan ingat dengan keluarganya. Nggih mboten Pak? Kelingan sing naon mboten Pak? Waduh tiba ora ya cilok kok. Tiba snudon kelingan sing nang omah. Gandeng kelingan sing nang omah mula pas mulih ya nggawa. Apa sing digawa? Jajane sate sing digawa mulih rambake ya. Gododok lawang. Pokoke mau satene enak tenan. Lah ndi? Wah aku nggawa rambake nggih. Nah, wajar itu sebagai bentuk apa? Ya naluri manusia begitu. Ketika dijanjikan kepadanya, oh besok akan ada jadwal ke sana, tempat yang indah macam-macam. Seorang akan antusias ketika dia bisa menikmati bersama keluarganya. Ya, kalau seseorang sendirian, misalnya, ya bapak-bapak satu orang aja ya, dapat voucher ataupun mungkin dapat istilahnya tiket gratis, akomodasi gratis juga, makan siang gratis ya, untuk ke satu lokasi yang mungkin menurut orang-orang bagus, misalnya ke Gembira Luko ya, Jogja. Nek ijen tok, kira-kira jenengan semangat betul Pak ya, untuk tiket gratis ya, perjalanan gratis, makan siang gratis, mlebune gratis. Ning mlebu ijen dewi, kira-kira semangat betul ya. Mlebu nang Gembira Luko, delok monyet ya, lucu, guyu-guyu dhewe ya, delok jerapah gumun-gumun dhewe. Ada ndak yang kurang Pak? Ada yang kurang, pasti dia bayangin wah iki nek genduk melu, nek tole melu, wah mesti seneng banget. Nah, maka inilah yang kemudian juga ditawarkan ya, menjadi iming-iming bagi orang-orang yang beriman. Besok itu loh tempatmu di surga, sehingga dia kemudian muncul ya keinginan bagaimana menempati itu bersama dengan keluarganya. Jadi di alam barzakh memori dalam keluarga tidak hilang, muncul pada waktunya ketika keinginan menikmati surga bersama dengan orang-orang yang dicintai dari keluarganya. Kemudian ketika seseorang masuk surga, pertama kali menginjakkan kaki ke surga, begitu melihat keindahan yang ada, kelezatan yang ada di dalamnya, yang diingat juga keluarganya. Idza dakhala rajulu al-jannata sa'ala an walidayhi. Ketika seseorang masuk surga, maka dia akan mencari di mana kedua orang tuanya. Wa an zaujatihi, dia akan bertanya di mana istrinya. Wa an waladi, dia bertanya di mana anaknya. Yang ditanya adalah anggota keluarganya, di mana orang tuanya, di mana istrinya, di mana anaknya. Lalu ketika dikatakan kepadanya, innahum lam yablughu makanak, mereka memang berada di surga tapi levelnya berbeda dengan levelmu. Mereka di surga tapi levelnya tidak berada satu level denganmu. Apa katanya? Rabbi, wahai Rabbi, inni amiltu li walahum, ya Allah, dulu saya beramal di dunia itu demi kebahagiaanku bersama mereka. Fayu'maru bil hatihim, maka diperintahkanlah agar mereka disatukan dalam satu level. Makanya ada perkataan yang sangat masyhur dari seorang ulama sahabat yang dikenal sebagai khairu turjumanil Quran, sebaik-baik penafsir Al-Quran.
seorang yang diberkahi dengan doa Rasulullah, ya. Ini makanya bagi yang punya anak, doakan dengan doa ini kalau pengen anaknya itu hafal Quran, ya, mengamalkan Al-Quran, pakai terhadap Quran, tafsir paham tentang Al-Quran. Doakan seperti doa Nabi untuk Ibnu Abbas, ya. Yang pegang anak bisa langsung di tembok baduke, gitu ya, atau dipegang dadanya boleh, ya. Saya dikte, ya. Yang nggak bawa ya bayang ke anaknya pinten. Ini sesuai dengan banyak pengulangannya. Oh pitu, ya. Wah, berarti baleni ping pitu. Ya, siji-siji, gitu ya. Jadi ndongake siji-siji disebut namanya. Kadang bapak ibu ketika doakan tuh ya mau jujur pokoknya umum semua merasa sudah mendoakan tapi belum pernah mendoakan secara detail. Usahakan doa detail, ya. Simbok saya tuh kalau mendoakan tuh namanya disebut komplit, ya. Maka beliau ini hafal 26 nama cucunya, ya. Jadi cucunya 26 kuwi jenenge apal kabeh, ya. Komplit bahkan urutan lahirnya itu hafal, ya. Padahal 2/3-nya dari mereka itu yang ngasih nama saya udah lupa semuanya kecuali nama panggilannya, ya celukane si apal, tapi kalau nama komplitnya nggak hafal. Si mbak tuh malah hafal, ya. Pernah ditanya sama pisan saya, mbak napa leres jenengan apal sedaya jenenge putune jenengan? Nggih hafal kabeh kula, nggih. Urutannya hafal, urutan lahirnya dari ini sama nikah sama ini, ya. Anaknya siapa saja namanya niku hafal. Saya 7 bersaudara, ya. Jadi carane ngapalke nggih niku urut lahirnya niku hafal, urut nggih. Ya kadang urut anak pertama anaknya sapa wae, anak kedua anaknya sapa wae, itu ya hafal. Terus ditanya sama besan saya itu, carane ngapalnya pripun niku? Apa katanya? Lah orang apal pripun wong saben dina tak celuki siji-siji paling ora ping 7, nggih. Jadi saben dina diceluki paling ora ping 7, ya. Setelah sholat 5 waktu tahajud, waktu duha, ya. Orang ngapalnya otomatis hafal. Nanti ada warga baru yang lahir buyut, ya. Itu nanti masuk di doa-doanya, ya. Jadi kalau doakan tuh ya namanya disebut secara spesifik. Itu jeneng ndongake tenan, ya. Seperti Ibrahim alaihissalam juga begitu doanya. Alhamdulillahilladzi wa bari alal gibari Ismaila wa Ishaq inna rabbi la sami'u du'a, ya. Yang belum ada namanya, belum lahir, baru disebut secara umum. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati ya, dzurriyyahnya turun temurun, ya. Nah, baik. Abdullah bin Abbas tadi doanya didoakan Nabi apa? Allahumma, monggo ditirukan, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Nah, ini doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sehingga beliau menjadi khairu turjumanil Quran, sebaik-baik penafsir Al-Quran. Satu dari al-abadilah al-arba'ah, 4 Abdullah yang menjadi ulama, ya, di kalangan para sahabat sighar, ya. Selain Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As dan Abdullah bin Zubair, ya. Beliau juga termasuk ranking ke-7 dari sisi umurnya. Itu Nabi wafat beliau umur 10 tahun, tapi beliau punya hadis, ya, banyaknya ranking ke-7 sebanyak 1660 hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Beliau mengungkapkan begini, ya, innallaha la yarfa'u dzurriyyatal mu'min fi darajatihi. Allah mengangkat keluarga dari orang yang punya keutamaan menjadi satu level dengannya. Wa in kanu dunahu fil amal, meskipun anggota keluarganya itu levelnya berada di bawahnya. Kenapa? Allah hendak menyempurnakan kenikmatan kepada orang yang punya keutamaan. Demi untuk apa? Menyempurnakan kenikmatan bagi orang yang punya keutamaan,
Dan di antara kesempurnaan nikmat itu ketika mereka bisa menikmatinya bersama dengan orang-orang yang dicintainya, maka Allah naikkan level mereka menjadi satu level dengan orang yang paling utama dari satu terah tadi, ya. Kemudian bapak-bapak untuk agak diwakilkan sini ya, biar mas-masnya nggak kepanasan, nanti nggak kasihan 1 jam panas terus ini agak mas, ini geser sana mas, dirapatkan, kasihan. Dan terus ya, terus geser panik ya, ibu-ibu bisa ke dalam masjid ya, kasihan itu bapak-bapak yang di sana panas. Ya. Alhamdulillah ya. Tadi saya melihat sudah geleng-geleng untuk yang mas sana itu sisinya agak sini, bisa diisi mas ini. Pindah sini mas, sini depan sini nggak apa-apa, depan sini deh, depan ya. Oh Pak Nur, sini bisa depan Pak Nur, tambah nempel sini nggak apa mas? Iya, alhamdulillah. Monggo Ustaz. Jadi setelah beliau Ibnu Abbas mengatakan seperti itu, lalu beliau membacakan ayat, ya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keluarganya yang beriman, maka kami kumpulkan mereka. Di mana dikumpulkan? Padahal level mereka berbeda-beda. Umure nang donya ya ora padha, ya. Mula nek poso Ramadan pirang dina ya beda. Terus wis tahu khatam Al-Qur'an pira ya ora padha. Berapa kali sujudnya tidak sama. Apalan Qur'ane ya ora padha. Anak ayah hafal 30 juz, bapaknya hafal juz 30. Kaca sithik ngarep karo mburi, ya. 30 juz karo juz 30. Beda tipis ngarep karo mburi. Nah, terus nek diklumpukke nang ngendi nglumpuke? Kaidah kedua berlaku. Wa ma alatnahum min hamali min syai'. Ini secara bahasa bebasnya itu tidak ada yang turun level, ya. Kalau ada yang hafal 30 juz, ada yang hafal juz 30, di mana mereka dikumpulkan? Kalau diambil rata-rata di 15 juz, ada yang turun enggak? Ada. Allah enggak ngersake, ya. Makanya supaya tidak ada yang turun level, semua yang di bawah justru naik. Nah, ini tentang bagaimana memori dalam keluarga itu sampai begitu lekat, dan itu menjadi bagian dari fasilitas di akhirat, fasilitas di surga bagi orang yang punya keutamaan, di mana anggota keluarganya beriman dibersamakan dengan mereka, ya. Sampai kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah mereka bertemu dengan keluarganya, ya, semakin sempurna kenikmatan mereka karena disertai oleh keluarganya, maka mereka itu pengen mencari teman-temannya, ya, nyari tetangganya, nyari teman-temannya. Mereka pengen mengadakan reuni, ya. Mereka pengen bernostalgia. Nostalgia itu bagian dari keindahan. Makanya di surga itu ada fasilitas untuk reuni juga, ya, untuk bernostalgia. Allah kisahkan tentang mereka, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Dan sebagian penghuni surga berhadap-hadapan, bertemu dengan sebagian penghuni surga yang lain. Yatasaalun, kemudian mereka saling bercengkrama. Reuni suwe banget ora ketemu. Dan seminten antara ketemu, ya. Nang donya pas urip, ya, matine ora bareng, ya. Jadi pisai saka apa? Kelangan kanca nang donya iku pirang tahun orang ngerti, yo beda-beda, nggih. Terus nak alam barzah pinten tahun, Pak? Nak alam barzah pinten tahun? Wis akeh tahun lah, ya.
masing-masing beda dan sangat-sangat lama. Belum lagi nanti ketika di mahsyar berapa tahun? Berapa tahun? Sedina tok. Tapi kalau dikonversikan di dunia ya berapa? Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, 50.000 tahun itu di mahsyar ya. Mungkin ya ora ketemu mbok menawa ya. Kemudian di belum yaumul hisab, yaumul mizan, meniti sirat ya, antri mlebu swarga sampai kemudian ketemu. Suwe biang antara ketemu ya, mesti akeh biang sing pengen diceritake. Ketemulah mereka dengan teman-temannya ya, setelah pertemuan dengan keluarga mereka pengen tahu keadaan teman-temannya, mereka bertemu apa yang dibicarakan ya. Nah, sudah ketemu pisan pripun Pak? Sing diceritakan apa? Ternyata yang diceritakan juga apa yang menjadi memori paling kuat mereka, yakni berhubungan dengan keluarga. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Ya. Mereka mengatakan dulu saya di dunia bersama dengan keluarga saya. Jadi diceritakanlah itu perjuangannya untuk masuk surga bersama dengan keluarganya. Karena memang di dunia itu memori paling penuh ya, yang memenuhi memori kita itu memang bersama keluarga. Itu yang diceritakan ya. Bukan yang neko-neko, tapi bersama dengan keluarganya yang diceritakan. Nah, apa isi ya cerita keluarga ini ya? Dia mengatakan qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu kami ketika di dunia bersama keluarga itu dalam kondisi memiliki isfaq ya. Apa itu isfaq ya? Ini baru nyambung ke tema utama ya. Tadi dari awal juga sudah ada memang tema ini, tapi inti dari isfaq, ciri-ciri keluarga surgawi itu adalah di dunia mereka bersama keluarga memiliki isfaq ya. Apa itu isfaq? Ya, kalau di terjemahan itu ya diartikan khawatir, rasa takut, tapi sebenarnya itu makna dekat saja ya untuk sebuah karena di dalam bahasa Arab itu ya nggak ada yang betul-betul sinonim murni gitu ya. Isfaq itu sebenarnya merupakan perpaduan antara rasa cinta dan rasa takut ya. Rasa cinta disertai rasa takut itu jadinya isfaq ya. Kalau rasa cinta yang disertai dengan al-hub dengan harap, roja ya. Cinta dengan harap itu namanya syauq, rindu ya. Rindu itu apa Pak? Perpaduan antara cinta dan harap ya. Cinta ya. Ada perpaduan antara cinta dengan takut ya. Jadinya apa? Isfaq ini yang dimiliki oleh ya, sifat yang dimiliki keluarga surgawi. Satu keluarga yang besok masuk surga itu bersama-sama ya, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, memiliki sifat isfaq. Apa itu? Perpaduan antara cinta dan takut. Cinta dalam hal apa? Takut dalam hal apa? Jadi mereka itu memiliki rasa cinta kepada anggota keluarganya dan cinta akan surga yang mereka gadang-gadang bisa masuk surga bersama-sama. Rasa takutnya apa? Rasa takutnya takut kalau ada di antara anggota keluarga ada yang mampir ke neraka. Ingat tak, makanya pesan Allah itu kalau kita tadabburi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Itu konsekuensinya lebih berat, lebih susah daripada ketika perintah untuk membawa keluarganya masuk surga ya. Kalau supaya mereka masuk surga ya, yang penting akhirnya masuk surga ya. Tapi ada kemungkinan sak durunge mlebu swarga
mampir nang neraka sik gitu ya. Nah, tapi ini yang dituntut apa? Anfusakum wa alikum nara. Ojo nganti ana keluargamu, awakmu sing mlebu nang neraka. Nah, ini tuntutannya lebih kuat ya. Nah, ini yang disebut dengan isfaq ya. Ada rasa cinta ya, kemudian juga ada rasa takut. Nah, bagaimana supaya dua hal ini terus dilestarikan di dalam keluarga ya. Fokus kita masalah cinta ya, kita mungkin fokus ke cinta, nanti masalah sisi takutnya nanti bisa di waktu-waktu yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, rasa cinta, kalau tadi disebut cinta itu apa itu ya? Cinta itu ada sesuatu yang memang itu apa? Sifatnya tabiat ya. Tapi ada cinta yang itu bisa digerakkan ya. Kalau ada istilah cinta tidak bisa dipaksakan, iya. Kalau itu mencintai zatnya, mencintai apa? Nah, perilaku dia semata ya, atau mungkin latar belakangnya, itu sesuatu memang yang tidak bisa dipaksakan. Tapi ada cinta yang bisa dihadirkan ya, karena cinta itu merupakan amalan hati. Namanya amal itu bisa dilakukan ya. Dan ini bisa lebih lestari. Apa itu? Cinta karena Allah. Pun begitu syariat ini mewadai ya, bagaimana rumah tangga itu didasari ya, supaya nanti seiring antara cinta karena apa ini, cinta karena Allah, tapi juga ada cinta secara tabiat ya. Makanya sebelum menikah itu ada arahan ya, mana boleh, mana tidak boleh, mana prioritas ya. Tungkahul mar'ah li arba, wanita dinikahi karena 4 perkara ya. Biasanya alasannya itu variabelnya ada 4 ini ya. 4 gini ya: lima liha wali, jamaliha wali, nasabiha wali, diniha ya. Orang-orang sebenarnya semua tidak bisa mengelak dari ini, mesti ono ya, karena 4 perkara ini, karena kecantikannya, karena hartanya, karena nasabnya ya, atau status sosialnya, dan karena agamanya ya. Entah seberapa persentasenya, mesti 3 ini ada ya, yang ini juga ada keempat. Tapi Nabi sarankan apa? Prioritaskan fatfur bidzatidin, agamanya. Ini yang kamu tidak akan kecewa ya. Tapi bahwa 3 hal ini menjadi unsur-unsur yang syariat juga memadai ya. Ya monggo, kalau ada karena apa ini, ada standar soal kecantikan dan sebagainya, tapi prioritaskan agamanya. Cuman kadang-kadang seseorang itu bukan agama yang diprioritaskan ya, tapi 3 pertama kadang diprioritaskan ya. Walaupun juga dengan bahasa-bahasa yang lain ya. Kadang juga menggunakan bahasa-bahasa yang kelihatan ideologis gitu ya. Tapi ternyata juga ya sing dimaksud ya kui ya, 3 yang awal. Kadang-kadang bahasan juga, sebentar Ustaz, saya kalau saya sih yang penting melihat latar belakangnya dulu ya. Tiba-tiba masuk latar belakang apa? Kebun buri Pak ya. Latar belakang kan kebun buri ya. Duwe kebun apa ora, ombo apa ora no. Oh, saya yang penting latar belakangnya ya. Ono menasing, kalau saya Ustaz yang penting kepribadiannya ya, punya rumah pribadi ya, punya mobil pribadi, nanti ya kui gitu ya. Kalau saya sih yang penting suami saya itu wibawa ya, wibawa Pajero ya, wibawa Fortuner, tiba ya kui gitu ya. Kalau saya Ustaz nggak apa-apa, nanti hidupnya pas-pasan, yang penting kalau mau bikin rumah pas ada duit ya, Arab haji khusus pas ada duit, uripe pas-pasan, penak men ya uripe pas-pasan ya. Apa sih dipikirnya pas ono, ini nang swarga ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, silahkan itu jadi dari variabel diantaranya, tetapi prioritaskan agamanya ya. Bahwa kecantikan dan sebagainya itu tadi karena apa? Sesuatu yang memang tidak bisa dipaksakan ya. Seseorang itu hadir, wah delok kayak terus muncul rasa cinta, senang dan sebagainya ya. Itu sifatnya apa? Tabiat ya, itu tidak bisa dipaksakan. Makanya karena prioritasnya adalah agama, dalam pernikahan itu tidak wajib apa
ketika seringnya kan gini ya, sama-sama cinta gitu ya, pernikahan itu harus sama-sama cinta ya. Kalau yang dimaksud cinta itu secara zatnya, maka apa ya, rata-rata pernikahan syar'i itu malah belum muncul itu. Kadang ada yang belum begitu kenal ya, ya sekedar ta'aruf, tahu bahwa dia begini-begini ya, mungkin belum melihat wajahnya ya, mungkin juga belum berinteraksi hariannya ya. Maka rasa cinta yang dimaksud harusnya adalah cinta karena Allah. Itu bisa dihadirkan karena cinta itu adalah amal ya. Amal hati itu sesuatu yang bisa dikerjakan ya. Maka dasari kecintaan itu, kalau pengen cintanya lestari, didasari cinta karena Allah. Karena kalau sudah cinta karena Allah, maka perhatiannya adalah bagaimana ya sepasang suami istri ini selamat di akhirat ya. Intinya itu ya, bagaimana keduanya mengikuti syariat karena cinta karena Allah ya, saling tolong menolong di jalan Allah. Dan itu nanti juga bisa menjadi jalan insya Allah lebih mudah, lebih langgeng ya. Cinta secara tabiat juga akan muncul ya. Seseorang kalau misalnya berjuang bersama, itu kan akhirnya akan muncul rasa cinta juga ya. Cinta secara tabiat, sebagaimana kecintaan laki-laki kepada wanita ya. Ketika sudah biasa berjuang bareng, tangi turu ya, seperti yang digambarkan Rasulullah, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla fastayqadha imra'atahu fa in abat nadha bi wajhi alma. Allah merahmati seorang suami yang bangun di waktu malam lalu dia sholat, kemudian dia bangunkan istrinya ketika ugal-ugalan, maka diperciku wajahnya dengan air. Wa rahimallahu imra'atan, Allah juga merahmati seorang istri qamat minal lail, bangun di waktu malam, pas sholat, lalu dia mengerjakan sholat, pas taiqadha zawjaha, kemudian dia bangunkan suaminya, fa'in aba nadhat fi baji alma, kalau suaminya uga-ugaan maka dipersiki wajahnya dengan air. Biasanya bapak atau ibu yang bangun duluan malam? Bapak, masya Allah, luar biasa, Allahu Akbar ya. Bapak-bapak pas tangi terus ribon langsung buka busune ya, bu tangi bu, yang tangi yang maksudnya apa? Mbak yang maksudnya ya, yang tangi yang ya, banduku bojone tangi turu meneh ya. Nah, konsepnya mboten ngaten ya. Coba perhatikan, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di waktu malam, tangi terus apa Pak? Pas sholat, lalu dia sholat. Jadi konsepnya orang langsung nangek ke bojone, sholat sih rong rakaat, kemudian bangunkan istrinya kok, tapi dengan cara halus dulu ya, cuma dipanggil ya, yang yo isi mungkin ya si kekeselen, tambah meneh sholat meneh rong rakaat setelah itu kok durung tangi ya, agak lebih keras legugah lebih keras maksudnya ya, musyawarah atau banter taruh di apa ini, mungkin pegang kakinya atau apa ya. Ini ojo nganggo sikil butungka. Nah, belum juga sholat meneh, habis itu khawatir nantinya ya akan terlambat, tidak bisa bangun malam. Ini pamungkasnya, dipersiki wajahnya dengan air. Jiko ke banyu ini ojo saember ya, saember grujuke wong nesu ya. Malah jadi gendero bengi-bengi ya. Jadi dipersiki wajahnya dengan air, di apa, raupi dengan raupan mesra. Itu konsepnya ya. Nah, bukan apa tangi gunane tok ono gah tunggale ya. Nah, itu seperti ada di kalangan tabi'in, ada seorang istri sholihah nah, abidah, ahli ibadah, itu sampai dinukil di dalam syair-syair ya. Dia disebut sebagai Imra'atu Hubaib, istri dari Hubaib ya. Jadi dulu nama istri itu apa ya, nggak dicantumkan ya, sehingga cukup disebut istri Hubaib. Cuman ketika saya menerjemah biografinya itu apa judulnya rapi banget ya.
subjudulnya itu jadi Imratu Hubaib, di bawahnya tagline-nya itu apa? Nisaul Lail. Apa Nisaul Lail? Wanita malam. Nek diterjemahkan wanita malam kira-kira pripun? Uang konotasinya wis ya itu makna dibawa kemana ya tergantung ya zaman nih gitu ya. Kayak dulu sekarang arti dari panjang tangan artinya apa? Panjang tangan artinya apa sekarang? Ya. Padahal zaman dulu panjang tangan itu konotasinya baik ya. Nabi ketika menjelang wafatnya, lalu istrinya pada ngumpul, apa kata beliau? Ya, beliau mengatakan inna awala lahaqan bi, inna awala kunna lahaqan bi atwalukum yadan. Ya. Yang pertama kali akan menyusulku di antara kalian nanti adalah yang paling panjang tangannya. Coba biar ngomong apa ya? Artinya apa coba? Ya, orang lancang dia. Di antara istri Nabi yang paling panjang tangannya siapa? Ketika tuh mereka mengukur tangannya wangel ya, ini pengini, wah, wangel. Ternyata yang pertama kali nyusul adalah Zainab bintu Jahas, yang kemudian diterjemahkan atwalukunna yadan, yakni aktsarukunna shadaqatan. Ya, yang paling panjang tangannya, yakni yang paling banyak sedekahnya. Ya, jadi panjang tangan artinya banyak sedekah. Wis bacot ngene saiki akeh pemaling lho apa panjang tangan diartike apa? Soalnya zaman akeh maling, akeh koruptor ya. Sekarang juga begitu, nisaul lail itu julukan terhormat itu ya. Nisaul lail karena dia menghidupkan malam untuk ibadah. Kalau dia bangun lalu dia bangunkan suaminya ya. Ya habibi ya. Yang bangun yang habibi ya. Habibi itu kekasihku ya, habibi ya habibi ya. Dia katakan apa dia katakan bahwa safaruna ba'id, safar kita tuh panjang ya. Wa zaduna qalil, sementara bekal kita masih sedikit ya. Wa qafilatu sholihin, sedangkan orang kafilah orang-orang soleh sudah berada di depan. Wa nahnu qad baqaina, sementara kita masih tidur ya. Ini orang-orang soleh sudah pada duluan berangkat, masa kita masih di sini gitu ya. Nah itu syair yang terkenal dari Imratu Hubaib ya. Karena dulu orang yang menghidupkan malam itu orang yang baik, seorang wanita yang menghidupkan malam untuk ibadah, ngajak suaminya itu seorang yang salihah, dipakai julukan nisaul lail. Nah, saiki nisaul lail digo julukan wong kuwi ya. Dadi diterjemahke yo kangelan, nisaul lail diterjemahke apa gitu ya. Nah, baik. Itu gambaran ketika suami istri kemudian menjadikan cintanya karena Allah ya, sholat malam bareng, ngaji bareng, itu nanti juga akan tumbuh cinta secara naluri juga ya. Maka bagaimana itu dilestarikan? Diawali sejak permulaan nikahnya, cara mencarinya itu juga sudah sesuai dengan syariat. Kemudian ketika pernikahan, akad juga sudah jelas secara syar'i ya. Termasuk apa? Keberkahan, diawali dengan keberkahan. Cara walimahnya juga sesuai dengan syariat ya. Di sana juga tempat di mana para tamu diundang untuk mendoakan pengantin dengan doa apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Coba bagaimana bisa doa keberkahan itu kemudian apa? Dicampuri dengan tadi campur saru ya, dengan ya apa, organ tunggal organ tunggal malah tunggu hiburan sama sakit banget ya. Ya dengan ya macam-macam apa yang disebut dengan hiburan yang kadang-kadang banyak melanggar syariat ya. Maka memang ya ini sesuatu yang kita dibutuhkan masyarakat, utamanya keluarga muslim. Toh mayoritas ya di Magetan juga masih muslim lah ya, mayoritasnya muslim, keluarga muslim, maka sangat dibutuhkan ya. Tapi ya pesan saya dari untuk wedding organizer nantinya, memang untuk mencari partner itu juga harus apa, komplit dan juga ya hati-hati. Paling tidak pembicaraan itu detail
Karena saya pernah diundang ngisi walimahan, ya, yang laki-laki Ustadz SDIT, yang perempuan juga Ustadzah SDIT, ya. Ketika itu sudah dipisah itu, tamu laki-laki tamu perempuan. Panitianya itu dengan bangganya ngomong ke saya, Ustadz ini baru pertama kali berat. Ini pernikahan syar'i seperti ini, ya, laki-laki perempuan, ya, syar'i ini pakai ainnya tuh kepabian, ya. Ini walimatul urs syar'i itu baru kali ini, Ustaz, ya. Biasanya campur gini macam-macam, gitu ya. Sampai ketika itu digongi, ada ketika itu tokoh ulama di tempat saya, ya, Ustadz yang termasuk ini punya banyak pondok, ya, Ustadz Zuhal, ya. Beliau di samping saya. Wah ini sambutan untuk Ustadz Abu Umar ini luar biasa ini, ya. Nikah syar'i, ya, walimah syar'i di tempat ini. Habis ngomong selesai gitu ternyata pas ini wayahe metu ingon kan. Ketika keluar konsumsinya itu, ya, di luar prediksi BMKG gitu, ya. Tiba-tiba muncul itu dipimpin seorang wanita yang nari nganggo, mohon maaf, kembendung sakmene gitu, ya. Sampai tadi Ustadz Jual malah yang marah-marah, malah Ustadz Abu Bakar Sugi kayak mana piye gitu. Kok yang ini kok syar'i gitu. Wah itu ini nggak ngerti kalau ada kayak gini, ya. Makanya itu adalah fasilitas dari dari catering, ya. Yo karepe ngono apa ngai bonus gitu, ya. Tapi ya rasa nggak ngasih diskon tapi ngasih bonus, ya. Jadi nanti pas nganter makanan itu ada hiburannya, karepe ngono ya, karepe kono, mungkin kono, gitu kan. Ya bangun ikur masuk butika kayak gini tok, ya. Yo kayak tarian, ya, terus sing nari yo sing ayu ngono. Ya karepe kono bonus, ya. Nanti mantan ini kesadaran, ya. Sing lanang ya jenggoten. Wah terus narep kan wong nari ngono piye gitu. Ya, makanya harus detail, ya. Termasuk catering ini ternyata tidak boleh luput nanti, ya. Ya makanya bagus kalau dari orang yang sudah kita kenal, ya. Itu atau kalaupun mungkin dari luar, ya kita harus ada perjanjian dulu. Kayak saya ketika mau bikin walimah itu juga sudah ketika catering, karena yang datang saya istri juga pakai cadar, udah otomatis paham. Berarti mungkin mboten nggih apa istilahnya pemandu tari napa-napa. Oh mboten nggih. Masih june dilengke. Ora dilengke ora gendro, ya. Ustaz Abu Umar ngundang tujuan. Ya, kalau saya hiburannya bukan campur sari, ya, bukan campur saru. Alhamdulillah saya 2 kali nikahkan anak saya itu, ya, itu wedding organisernya itu campur-campur sebenarnya, tapi semua dari santri, ya. Bahkan yang ngisi hiburannya itu, ya, juga malah dari santri dan atlet, ya, atlet internasional malah, ya. Karena hiburannya adalah memanah berkuda, ya. Jadi tariannya tarian pedang, tarian tombak, tarian busur panah, ya. Jadi sekaligus mensosialisasikan memanah berkuda, ya. Ya pertunjukannya dulu para pangeran Mataram lah, gitu, ya. Nah itu karepe ngono, gitu, ya. Karena di walimah itu intinya ya mangan enak sama ada hiburannya juga, ya. Bersenang-senang, tapi ini yang paling penting adalah mendulang keberkahan, ya. Coba kita tadaburi makna dari kalimat barakallahu laka wa bara'alaika wa jama bainakuma fi khair, supaya kita nanti betul-betul menghadirkan ini ketika walimah itu dalam rangka ngalap berkah, ya. Keberkahan itu apa? Berkah itu adalah hululul khair fi syai', ya, melekatnya kebaikan pada sesuatu. In halak ila syai'in qalil aktsarahu. Keberkahan ketika mengenai sesuatu yang sedikit akan menjadi banyak. Wa in halak ila syai'in katsir nafi'a. Kalau melekat pada sesuatu yang banyak akan berlipat manfaat.
Ya, dari sini kita memahami apa makna dari doa yang diajarkan Nabi dalam hadis Abu Hurairah tadi. Kalimat barakallahu lak wa baraka alaika. Apa bedanya antara barakallahu laka dengan wa baraka alaika? Barakallahu laka kata Al-Barakfuri di dalam syarah Tuhfatul Ahwadi, syarah Imam Tirmidzi, disebutkan makna dari barakallahu laka yakni aktsara lakal khair. Allah memperbanyak kebaikan untukmu. Artinya apa? Yang sudah dipunyai supaya berlipat dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Ya, semoga bertambah kebaikan. Al khair itu maksudnya apa? Al khair itu dua makna. Al khair yakni sesuatu yang disukai oleh syariat, itu namanya al khair, kebaikan. Ya. Yang kedua al khair yang disukai oleh manusia, itu juga disebut dengan al khair. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Al khair itu adalah harta. Ya. Jadi supaya yang sudah dimiliki bertambah, sing wis duwe apa? Sudah punya gaji, ya, supaya bertambah apa? Ya, kualitasnya dan kuantitasnya. Yang sudah punya kendaraan supaya ditambah kualitasnya, kuantitasnya juga. Yang sudah punya kesolihan ditambah kesolihannya, ya. Yang sudah berbakti kepada orang tua ditambah berbaktinya. Itu makna barakallahu lak, ya, keberkahan untukmu. Apa bedanya dengan wa baraka alaika? Wa baraka alaika yakni nuzulul khair, ya, turunnya kebaikan, agar sesuatu pengharapan, sesuatu nikmat, ya, satu karunia yang belum dimiliki agar Allah berikan kepadanya. Paham ya? Ya, di bojo supaya nanti diberi keturunan. Ini diantaranya, ya, yang belum punya rumah supaya nanti diberi kemudahan memiliki rumah, ya, yang belum punya penghasilan yang cukup supaya diberi kecukupan apa? Penghasilan yang cukup, ya. Yang mungkin belum berhaji supaya nanti bisa berhaji, ya. Jadi itu makna dari wa baraka alaika, nuzulul khair. Kalau barakallahu laka itu sing wis diduweni ben tambah rembaka, ya. Kalau wa baraka alaika sing durung duwe ben diparingi. Paham maksudnya ya? Beda antara barakallahu laka wa baraka alaika, supaya ketika kita mendoakan pengantin itu hadir hati kita. Maksudnya apa? Ketika kita menerima doa juga mengamini itu juga paham. Karena orang yang mengamini itu, ya, ketika kita berdoa itu nanti juga akan kembali ke kita. Tiap kita mendoakan saudara kita akan ada malaikat mengatakan amin walaka bimithli. Amin, semoga kamu juga mendapatkan hal yang sama, ya. Nah, supaya kita hadir hati kita ketika berdoa. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua fi khair, yakni fi ta'atin, di dalam ketaatan, ya. Karena inilah yang akan lebih menjamin keterkaitan satu dengan yang lain, anggota keluarga, atas nama cinta. Dipikir atas nama cinta karena Allah. Ini cinta yang bisa lestari, ya. Cara melestarikannya adalah dengan saling mendukung di dalam ketaatan, ya. Cita-cita kita jangan hanya, mohon maaf, ya, seperti yang penting romantis, harmonis, ya, menua bersama. Bukan sekedar itu. Ada contoh yang mungkin dalam pandangan orang ini contoh yang ideal, ya, yang laki-lakinya tampan, ya, seorang trendsetter, public figure, ya. Dia adalah Abu Lahab, ya. Istrinya seorang putri bangsawan, seorang ratu kecantikan, maka sebutannya Ummu Jamil, ya. Ummu Jamil itu ratu kecantikan, ya. Nah, dua orang ini betul-betul seia sekata dan bener-bener klop, kompak, kaya apa, sendal itu sikil, kaya amplop itu perangko. Saya kira amplop atau perangko, ya. Jarang, masih ada jarang, ya. Kaya tumbuh itu tutup, gitu, ya. Meskipun dalam Islam ada
kaidah, ada satu ungkapan wafaqa sannun tobaqoh, ini kaya tumbuh untuk tutup, tapi ada cerita sebenarnya tentang itu. Kapan-kapan kita ceritakan sannun dan tobaqoh itu kayak tumbuh untuk tutup ya, tapi ini versi Islamnya itu kayak Romeo and Juliet ya, tapi kan mereka kan versi bunuh diri gitu ya. Ini versi bahagia selamanya itu wafaqat sannun tobaqoh, ada sannun ketemu dengan tobaqoh. Nah, lain kali mungkin kita cerita, kita lanjut dulu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, jangan seperti Abu Lahab dan Ummu Jamil. Iya, keduanya menua bersama, sekata, kompak ya, tapi kompaknya dalam rangka memusuhi dakwahnya Rasulullah ya. Ini Ummu Jamil itu nebar duri di jalannya akan dilalui Nabi. Abu Lahab tugasnya adalah gembesi dakwah Rasulullah di belakang. Nabi di pasar, di jalan berdakwah, aslim taslam, Islamlah kamu selamat. Qulu la ilaha illallah tuflihun, ucapkan la ilaha illallah kalian beruntung. Ini Abu Lahab gembesi, ojo percaya, dia pemecah belah, dia pembawa aliran sesat dan sebagainya ya. Lihat bagaimana kecintaan dua sejoli ini ya, kecintaan sejoli ini antara Abu Lahab dengan Ummu Jamil. Apakah lestari? Di dunia mungkin orang katakan lestari, tapi akhirnya betul-betul tragis ya, ending yang sangat tragis, karena keduanya nantinya di neraka menjadi musuh satu sama lain ya. Saya la narong dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Kelak Abu Lahab akan memasuki neraka yang menyala-nyala, begitupun juga dengan istrinya, dia adalah pembawa kayu bakar ya. Ada yang menarik dari penafsiran hamalatul hatab, itu ada 3. Hamalatul hatab, pembawa kayu bakar, itu adalah yang pertama makna hakiki, betul-betul memang Ummu Jamil itu tiap pagi melek itu langsung nyari ranting-ranting berduri, dibawa ya dengan sabut ya, ditali di lehernya. Itu makna hakiki, nanti disebar di tempat yang mau dilalui Nabi. Makna yang kedua makna majazi ya, pembawa kayu bakar maksudnya tukang kompor, provokator, ngompori suaminya, ngompori masyarakat untuk membenci dakwahnya Rasulullah. Nah, makna ketiga ini tragis sekali. Apa makna ketiga? Hamalatul hatab, tukang daden geni tinggung ngobong bojone dhewe ya. Jadi Ummu Jamil itu nantinya bakal daden geni tinggung ngobong bojone dhewe ya. Al akhillau yauma idzin ba'dum li ba'din aduwwun illal muttaqin ya. Orang-orang yang saling akrab, saling mencintai ketika di dunia ya, kaya mimilan mintuno, kaya perangko untuk amplop ya, kemana-mana berdua, tidur bantal berdua, makan sepiring berdua, minum segelas berdua. Iya caranya yang sedotane loro mungkin ngono ya. Nah, kemana-mana berdua, tapi di akhirat akan menjadi musuh satu sama lain, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah hadirin yang dimuliakan Allah, di antara bagaimana kita memulai menumbuhkan rasa cinta ya, dengan cara ngalap berkah ya. Jadi cara-caranya dijaga secara syar'i, kemudian merawat cinta karena Allah dengan melakukan amal-amal ketaatan bersama, sekaligus juga saling mendukung di dalam ketaatan. Karena cinta karena Allah itu bisa dihadirkan karena sebuah amal ya, walaupun mungkin secara secara tabiat dia tidak mencintai secara fisik, tetapi kalau cintanya karena Allah, maka dia akan menunaikan tanggung jawabnya. Saya sebagai seorang suami harus begini ya, saya sebagai seorang istri harus begini. Itu cinta karena Allah membawa pada surga. Insya Allah Allah akan sempurnakan cintanya nanti di surga kelak. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan dulu waktunya kepada pembawa acara. Baik, jazakallah khair kepada Ustaz Abu Umar Abdillah yang telah menyampaikan tema kita agar cinta selalu terjaga. Masya Allah ya, kita menyelami
ilmu yang sungguh luar biasa, bagaimana kiat-kiat para ulama di dalam menjaga cintanya agar cinta itu betul-betul hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Waktu menunjukkan pukul 10:40 menit. Kita nanti selesai kajian itu pukul 11 ya Bapak Ibu sekalian, karena nanti setelah kajian ada hidangan makanan ala walimatul urus ya, prasmanan, maka nanti biar tidak terlalu mepet dengan jadwal waktu sholat zuhur, maka kita sedikit akan membagikan door prize yang sudah di depan kita dari para sponsor. Door prize ini kita bagi menjadi 3 kategori Bapak Ibu ya, 3 kategori. Mudah-mudahan menjadi rezeki Bapak Ibu yang bisa mendapatkan door prize dari sponsor. Ada madu, ada parfum ya, karpet Madinah khas aroma Madinah sebelum kita menginjak di tanah suci ya. Kemudian ada door prize dari tulisan Ustaz Muhammad Fauzil Azim, saat berharga untuk anak Anda, waktu kita mengundang beliau beberapa bulan yang lalu ya. Masih ada door prize 2 buku dari Ustaz Fauzil Azim. Maka Bapak Ibu, door prize kali ini kita menjadikan 3 kategori. Yang pertama, panitia mungkin bisa mencatat siap kategori jamaah yang pertama hadir siapa Pak? Bu Naning, ada Bu Naning. Kalau nggak ada Bu Naning, yang kedua. Kalau Bu Naning ada, tetap Bu Naning. Ada nggak Bu Naning ini? Ada. Bisa